Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam pagi ini untuk menghadiri acara kajian yang sebelumnya tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh dan sekarang kita akan mengadakan kajian ngopi, ngobrol perkara iman sekaligus menjaga tali silaturahmi kita, karena barang siapa yang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang ingin diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya adalah ia jaga tali silaturahmi. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita teriring salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sehingga sampai kepada kita sekalian. Semoga kita dan keluarga kita kelak mendapat sahabat dari beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Adapun kajian pagi hari ini seharusnya diisi oleh sahabat kita Pak Randy, akan tapi ada suatu hal yang makanya akan dibanakan oleh Ustaz Aan. Semoga dalam kajian kita kali ini kita dapat mengambil kesimpulan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka kajian kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah yang maha mulia ini dalam rangka di samping kita ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini salah satu karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam kondisi aktivitas yang sangat luar biasa, tetapi kita masih diingatkan Allah untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah yang sangat mulia ini. Dan ini yang patut kita syukuri. Allah masih berikan kesempatan kita untuk bersama-sama hablum minallah, dan pada saat ini juga kita diberikan kesempatan juga oleh Allah untuk thalabul ilmi. Jadi di samping thalabul ilmi
intinya yang disampaikan oleh Bapak Yulmar tadi adalah wasilul arham, memupuk silaturahim. Nah, ini yang sangat luar biasa. Tidak kesempatan-kesempatan yang seperti ini kadang memang sudah diniatkan dari rumah, ada aja di tengah jalan. Misal kalau ke pasar, dari rumah mungkin ke rumah kita di belakang misalnya di Metro Forum, mau niat ke masjid yang di Paramayana, kan ngelewatin pasar bapak-bapak. Sampai di pasar kan banyak penglihatan. Yang tadi tujuannya mau ke masjid, karena tadi banyak sekali godaan di jalan, di pasar, beli pisang Ambon lah, beli kangkung lah, ikan nila 1 kilo beratnya. Akhirnya tadi kita terganggu dengan aktivitas di situ. Dan alhamdulillah bapak-bapak yang hadir saat ini, Allah sudah berikan pahala di samping niat kita ke masjid, niat kita ibadah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah diberikan Allah juga niat kita adalah wasilul arham dan thalabul ilmi. Dan ini dalam rangka tujuan kita yang dilaksanakan oleh DKM dan kawan-kawan adalah memupuk silaturahim. Nah, di samping kita sharing berbagi ilmu pengetahuan, salat dan salam semoga kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat kita selalu diwajibkan, dianjurkan untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita di padang mahsyar di mahkamah Allah, kita semuanya diminta pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kita sering-sering membiasakan diri, memang membiasakannya susah dari hal-hal yang baik, untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bapak-bapak yang sudah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjid Qiblatain, ke tempat-tempat ziarah yang ada di Mekah Madinah, ketika turun dari pesawat di Jeddah itu subhanallah, teman-teman pada sujud bersyukur melihat tempat-tempat yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika dulu berdakwah di Islam di Makkah dan Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bapak-bapak yang kami hormati, tadi sambil ngomong dengan ketua DKM saya mikir apa di dalam sambil Pak ketua DKM tanda tangan saya mikir apa dalam hati, tapi mau nanya dengan Pak Opik malu juga saya apa Pak Opik yang saya mikir biarin tanda tangan sambil mikir. Tapi inilah namanya ban serep. Kalau Pak Opik bilang ban serep itu kan setiap saat itu karena memang digantung di bawah, kapanpun juga siap gitu kan, walaupun nanti materi atau yang disampaikan nanti tidak tepat sasaran. Kalau orang mana itu kan harus fokus. Mungkin ini agak sedikit melenceng nanti. Saya ingat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'ala sholati akramallahu bi khamsi hisalin. Ini nanti kalau kurang pas buka aja di mat Google, lupa saya. Ya. Wa man taraka shalah aqballahu bi khamsata bi aqballahu bi bisa asyara uqubatan. Rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang menjaga salat, maka Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara, kurang lebih itulah, karena itu pakai bahasa Arab misalnya, lupa saya. Apa 5 kemuliaan itu? Yang pertama, yamurru 'ala sirat
bighairi hisab. Maka ketika dia akan melewatin yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, kal barok, seperti kilat. Dan diceritakan dalam hadis juga bahwa lebarnya jembatan Shiratal Mustaqim itu, ini banyak kisah-kisah juga. Itu ada yang bilang satu helai rambut itu dibagi 700. Kira-kira gimana lah bentuknya? Pakai Microsoft mungkin enggak juga ke ini. Jadi, yamuru ala sirat kal barok. Jadi melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu bagaikan kilat. Berarti ini kaitannya dengan sholat. Karena Bapak memang berkaitan dengan sholat ini luar biasa godaannya, dan menjaga ibadah kita juga khususnya untuk sholat ini juga susah sekali. Karena memang syaitan fi uzunaina, di kedua telinga kita ini luar biasa bisikannya. Nanti ajalah, akhirnya masbuk juga sampai setengah seperempat sebelum waktu mau sholat lagi, yang selanjutnya baru sholat. Ini luar biasa godaan syaitan. Jadi Allah akan memuliakan yang pertama adalah bahwa orang yang selalu menjaga kualitas sholatnya. Tentu kualitas sholat ini asarun minal ibadah, bekas dari orang yang selalu menjaga sholat. Tentu kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang selalu menjaga kualitas ibadah sholatnya adalah dia selalu mengajak kepada hal-hal yang baik, tentu mencegah kepada hal-hal yang tidak, yang dilarang oleh agama kita Al-Islam. Kemudian ekspresinya adalah yang kedua tentu akhlakul karimah kita, bagaimana lisan kita, bagaimana muamalah kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan jiran tetangga, dengan masyarakat, dengan teman kita dimanapun kita berada, termasuk dengan orang-orang yang kita tidak kenal, mungkin ketemu di pasar, di mall, atau di terminal, atau di bandara dan sebagainya. Jadi memang asarun minal sholat, mungkin kualitas kita yang memang selalu meningkat ibadah kita ini, mungkin salah satu itu contoh. Yang kedua, ini lupa mungkin nanti Bapak Ibu Bapak mungkin bisa buka lah di Google, saya lupa itu. Yang kedua, nah ini lupa nih nanti karena ini. Nah nanti kita sama-sama buka lah ya. Kemudian kebalikannya, waman tarakas sholat, barang siapa yang lalai, apalagi nggak sholat. Ini karena memang masih ada kontroversi. Barang siapa, di dalam hadis itu dijelaskan bahwa enggak sholat aja, lalai kategori juga melulu sholat, apalagi enggak sholat, maka Allah SWT akan turunkan bisa ba'ata asyara ukubatan, maka Allah akan turunkan kepadanya 17 hukuman di dunia. Jadi lalai aja, maksudnya mengulur sholat aja sudah diturunkan hukuman, apalagi tidak sholat. Salah satu uqubah yang pertama, 3 hukuman Allah akan berikan ketika sakratul maut, ketika kita menghadapi yang namanya kematian, proses kematian. Kemudian salah satu uqubah ketika kita di dalam kubur. Jadi bagaimana membayangkan kalau kita sering bohong atau sering menunda-nunda sholat, hukuman itu diberikan kepada kita di dalam alam kubur. Udah tempatnya sempit, yang menghukum kita juga badannya keker-keker, kira-kira seperti itulah. Jadi
pada kesempatan ini karena mengisi saya lupa mari sama-sama untuk tanbih qafilin mengingatkan kepada kita masing-masing karena kita adalah ra'isul amil bait sebagai kepala rumah tangga, dan semuanya itu akan kita sebagai kepala akan Allah minta pertanggungjawaban, mengingatkan kepada kita bahwa begitu beratnya tugas kita sebagai kepala rumah tangga berkaitan khususnya dengan ibadah sholat. Oleh sebab itu mari sama-sama kepada bapak-bapak yang hadir pada saat ini, ayo sama-sama kita selalu mengingatkan kepada istri pasangan kita, kepada anak-anak kita, keponakan kita yang ada di rumah untuk sholat kita tepat waktu. Ya, mengapa kalau sudah dimolor akhirnya sholat kita tidak dilaksanakan ya tepat pada waktunya. Na'udzubillah kalau sholat kita juga tinggal sama-sama kita tidak melaksanakan sholat lima waktu. Mungkin ini sebagai pengantar, silakan nanti kepada bapak-bapak untuk kita sharing dalam rangka meningkatkan ibadah ubudiyah kita, ilmu pengetahuan kita, keagamaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Yulmar, waktu yang diberikan pada ngobrol perkara iman pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir hidup saya itu hidup penuh kasih sayang ya. Panjang lebar ya. Jadi saya dari kecil banyak yang sayang sama saya, kakek saya, adik-adik kakek saya, om saya, banyak sayang saya, tante saya, sampai saya dibantu kerja di mana. Saya udah berapa kali pindah itu dibantu om semua. Saya suatu hari saya mikir udah pada meninggal ya, kakek saya, nenek saya, timbullah rasa sayang saya. Kiai saya dulu sudah meninggal, kok rindu ya. Saya pikir, saya naik ke atas akhirnya. Gimana saya ketemu di mimpi saya, ketemu bapak saya almarhum, kiai saya, orang-orang yang saya sayangin, yang sayang sama saya, mimpi. Terus kayaknya ada kurang deh. Ke atas ada yang sayang pada umatnya. Gimana umatnya, bukannya sucinya lagi, umatnya. Kalau saya mimpi, kapan mimpinya ya? Mungkin di akhirat. Di akhirat saya insya Allah saya ketemu, walaupun sebentar, karena makomnya beda ya memang, tetap makomnya beda. Tapi saya pengen ketemu sebentar aja. Tiba-tiba saya nangis. Ada hati saya berkata, kamu terlalu banyak dosa, kamu tidak akan ketemu walaupun sebentar kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung saya tiba-tiba saya nangis sejadi-jadinya kan. Pada saat saya nangis sejadi-jadinya, tiba-tiba hati saya berkata, ada syaratnya, ada satu persyaratan hati ya. Ya kata orang-orang bilang ilham ya. Orang-orang bilang ilham. Hati saya berkata, sholat subuh tepat waktu. Jadi ya itu saya semangat. Ini orang yang saya sama saya belum pernah mimpi, pernah ketemu. Jadi itu aja saya sharing nih. Ini sharing itu aja. Jadi mungkin teman sahabat-sahabat semua, bapak-bapak pikir itu kok mulai istiqomah sholatnya. Ya itu sejak itu saya mimpi. Hati saya berkata ilham. Sholat subuh, insya Allah kalau nanti ketemu. Ya, makasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Yulmar sebagai moderator yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk bertanya tentang masalah sholat. Di dalam ayat
juz amma telah dikatakan fawailul lil musallin, orang-orang lalai sholatnya. Dan juga masalah kelalaian orang sholat, orang-orang Islam ataupun orang mukmin dan muslimat, ini yang saya tanyakan, yaitu sudah beriman, sudah bertakwa dan sebagainya, sudah melaksanakan kewajiban sholat 5 waktunya, tetapi masih ada kekurangan dalam dirinya. Inal fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah tiang agama, menjauhi dari segala perbuatan keji dan munkar. Yang saya tanyakan ini, kenapa bisa terjadi pada dirinya itu melakukan hal-hal tersebut kewajibannya, tetapi dia itu fahsya wal munkar, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya, seperti korupsi, seperti riba, seperti zalim kepada orang lain, seperti berfatwa tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dia laksanakan ataupun berjanji, bersumpah pada waktu dia jadi pemimpin. Dan setelah jadi pemimpin dia itu melanggar. Itu apa bisa terjadi, Pak Ustadz Aan, Pak Haji Aan? Mohon jawabannya. Terima kasih dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sangat super, luar biasa. Yang pertama dari Bapak kita dari Pak Anton. Terima kasih Pak Anton yang telah memberikan pertanyaan lah kurang lebih. Ini kalau dikaitkan tadi sebenarnya itu mimpi ya, rindu dengan seorang guru yang sudah berpulang ke rahmat Allah. Tentu kita sebagai murid, seorang murid, ketika dia ingat dengan seseorang atau rindu mungkin dengan hal-hal yang memang berkesan pada seorang siswa dalam kepada gurunya dalam menuntut ilmu, ya mungkin kalau menurut saya secara pribadi adalah kita bacakan doa kepada orang tersebut, ya. Baca Al-Fatihah, kita bacakan doa, semoga Allah SWT khusus dengan guru kita tadi yang telah mendahului kita, semoga Allah terima semua amal ibadah dan sebagainya. Mungkin itu ya Pak ya. Kemudian tentu kita sebagai seorang murid atau seorang siswa yang dulunya pernah menuntut ilmu dengan guru kita, apa-apa nasihat guru kita yang telah disampaikan, yang telah diberikan kepada kita laksanakan sesuai dengan syariat tuntunan agama. Mungkin bapak-bapak nanti akan menambahkan, kami silakan. Selanjutnya yang kedua, ini yang sangat super luar biasa, namanya super barbot. Dari dulu sampai sekarang itu yang menjadi kendala, dan memang kami juga termasuk di dalam barisan itu sebenarnya. Duniawi kita, hubud dunianya luar biasa. Orang itu sholat, zikirnya juga, sampai dengan ikut tabligh jamaah juga, itu nih Bang Pai. Tapi aktivitas yang disampaikan oleh Bang Pai tadi, salah satunya korupsi kenceng juga, bahkan ngalahin kencengnya beribadah kepada Allah. Berarti ibadah bukan kita menyimpulkan bahwa kalau di dalam puasa itu kan imanan wahtisabannya, ibadahnya kepada Allah itu lahir dan batin jiwa dan raganya itu hanya sebatas lisan,
belum diekspresikan, belum diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ya, apalagi sebagai pengambil kebijakan misalnya dalam suatu lembaga pendidikan seperti kami misalnya atau dalam skup yang luar biasa, itu memang berat tanggung jawab sebagai pemangku kebijakan, keputusan, apalagi berkaitan dengan keuangan. Karena itu pertanggungjawaban kita. Ya, secara duniawi mungkin bisa lolos, tetapi secara nanti di akhirat di mahkamah Allah tentu tidak akan sedikit pun akan terlewatkan. Ya, karena semuanya ketika kita di mahkamah Allah, semua panca indera yang ada pada tubuh kita, jasad kita ini akan memberikan jawaban. Kaki kita akan memberikan kesaksian di mahkamah Allah. Mata kita akan memberikan kesaksian, telinga kita, tangan kita, semuanya kecuali mulut nanti yang namanya lisan itu kan bisa berkilah ya. Jadi itu yang akan nanti ditanggung. Tentu ini akan kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ini kalau kita bicara di depan aparatur, karena kami juga mungkin sorenya langsung keluar SK Pak. Ini karena memang duniawi luar biasanya, apalagi panggung sandiwara itu memang itu. Panggung sandiwara di dunia itu luar biasa itu. Jadi kalau dalam bahasa di birokrasi itu jangan lawan arus. Kalau arus kita kepental sendiri. Nah, ini memang tantangan yang sangat berat, luar biasa itu. Apalagi di dalam birokrasi ya, politik kita yang sangat kencang sekali kan itu kan. Mungkin ini yang sedikit sengaja memang kami nanti lempar kepada bapak-bapak yang akan menambahkan, Pak Dedi, Pak Opik, Pak RW, Pak Rahmat Wahyudi. Ini Pak Juli yang nggak kelihatan, memang di belakang tiang. Kelihatan kakinya aja dari tadi goyang-goyang. Apa belum dapat jahe gini Bang Pi, apa sengaja Bang Pi belum kasih jahe, kan kelihatan segar. Ya. Mungkin ini sebagai mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa sholat ya, karena kita juga perjuangannya sampaikan oleh Pak Yulmar luar biasa itu, ya Allah subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasul kita memperjuangkan, apakah mampu kata Pak Yulmar ya, apakah mampu umatmu nanti akan sholat yang digambarkan bagaimana perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh ngantuk barusan. Supaya ngantuk gimana udah saya coba menyampaikan, saya nambahkan ya. Ini tentang sholat ini perkara yang paling sulit, paling susah, paling berat. Karena apa, ini menyangkut nanti semua amalan kita. Karena yang pertama dihisab adalah tentang sholat. Apabila sholatnya benar, insya Allah amalan ibadah yang lainnya dianggap benar dan dinyatakan berpahala. Tapi kalau sholatnya tidak benar, semua amal ibadahnya nol. Ini paling sulit. Itu harus benar-benar hati-hati di sini ya. Karena apa? Kalau kita sekarang belajar tentang sholat itu sangat sulit. Sehingga Allah perintahkan untuk sholat itu sudah diperintahkan, sudah diingatkan sama Allah tuh umur 8 tahun dari kecil tuh. Umur 8 tahun aja harus sudah, kalau nggak sholat harus sudah dipukul. Artinya apa? Artinya semenjak kecil itu kita harus mendidik anak mengenalkan Allah. Pada saat umur 8 tahun itu diperintahkan itu sudah ngerti, sudah tahu. Allah tidak semata-mata memperintahkan. Langsung kan gimana caranya kalau diperintahkan, kalau nggak dididik, kalau kita nggak kenalkan dulu. Semenjak umur di bawah 8 tahun. Nah itu udah dasar utamanya untuk supaya kita bisa konsisten sholat ya. Nah itulah pentingnya tentang sholat itu di sini luar biasa yang harus kita pelajari sekarang ini. Karena bagaimanapun juga ya,
orang tua atau zaman sekarang ini semakin sulit, semakin berat untuk melakukan sholat. Wah, unsurnya banyak sekali ya. Terus bayangin aja, kita udah rajin sholat, udah semua tantangan kita hadapin, ternyata diancam lagi sama Allah. Celakalah orang yang sholat, udah sholat dibilang celaka Allah. Itu yang gimana? Menurut para ulama adalah orang yang lalai, orang yang selalu mengakhir-akhirkan waktunya gitu. Terus untuk laki-laki udah wajib harus dibersihin, itu berat. Itu sholat itu apa namanya? Setelah itu diancam lagi, kata Nabi, diancam lagi. Ada hadis dalam sampaikan oleh Nabi itu 60 tahun beribadah sholat tapi ditolak, tidak diterima. Coba bayangin. Udah kita melaksanakan, udah rajin, tapi tidak diterima, udah 60 tahun. Di mana letak kesalahannya? Yaitu di dalam melaksanakan sholat itu tidak ada yang benar, yaitu di ruku dan sujudnya. Itu jelas hadisnya sahih. Jadi ruku dan sujudnya itu harus benar, selain khusyuk ya. Nah di situ kita ini perkara sholat itu benar sulit, susah dan luar biasa juga ini yang paling utama, karena dari antara semua ibadah-ibadah itu yang paling utama sholat. Harus dari sejak kecil bayangkan. Udah sholat diancam lagi, sholatnya yang harus benar. Coba bayangin. Ini pelajaran buat kita, ini masukan buat kita juga. Di sini harus segera, makanya tadi Bang Pai pertanyaan seperti itu karena apa? Udah bilang sholat, tapi masih berkelakuan nggak benar. Kenapa? Memang sulit. Di sini tuh banyak catatannya. Dan salah satu tips ini yang betul-betulan Pak RW, saya baru baca beberapa hari lalu. Pak RW pernah nanya di videonya itu tips bagaimana supaya konsisten sholat subuh ya. Ini pengalaman saya dan ya. Jadi kita harus mengetahui dulu supaya kita itu konsisten, supaya itu kuat tentang hadis tentang sholat. Salah satunya gitu ya. Pertama memang yang dihisab pertama itu sholat. Jadi kita harus konsisten ke semuanya gitu ya. Di dalam sholat itu kalau kita enggak sholat berarti semua ibadah percuma, nol kan? Nah, jadi kita harus sholat. Yang kedua, di dalam sholat subuh itu dengan sholat isya itu adalah sholat yang paling berat, di mana ada ancaman. Sholat terberat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Coba yang sampai itu kita mau nggak dibilang orang munafik? Nah, terus kita sangkut pautkan ya dengan dengan kondisi di kota, kondisi dengan lingkungan kita, dengan kerja kita. Jadi minimal begini, Pak RW ya, saya harus cerdas juga. Syukur-syukur kalau saya itu bisa semuanya di masjid, konsisten, alhamdulillah itu yang diharapkan. Tapi dengan berbagai faktor saya, kesibukan, kelemahan iman, kondisi yang lain-lainnya, minimal dua yang harus saya pertahankan. Supaya kita saya tekankan gitu ya. Dua, yaitu amalan sholat subuh dan harus isya. Karena apa? Dua ibadah itu akan menjadi sholat subuh itu separuh daripada sepermalam ibadah kita. Sholat isya pun sama. Jadi kalau kita sholat isya sama sholat subuh di masjid itu bagaikan dalam artinya bagaikan kita beribadah sehari penuh. Nah kita cerdas loh, jangan berdua itu jangan ketinggalan. Jadi dengan punya hadis itu, berarti kita minimal maksimalnya gitu ya. Harusnya dua itu jangan pernah ketinggalan untuk di masjid. Karena apa? Luar biasa sama. Yang lain oke lah. Karena harta, karena kita posisi kerja, karena bisnis jam 12 siang nggak bisa ke masjid. Oke kita lalai. Tapi dua itu usahakan jangan. Luar biasa. Kenapa? Karena pada ada hadisnya lagi. Bayangin Allah pemilik sang holik
pemilik kerajaan dunia dan isinya, bayangin. Sampai mengatakan takjub. Semua malaikat kumpulin. Lihat para malaikat, aku takjub. Aku sama orang yang selalu sholat subuh berjamaah di masjid dalam keadaan mengantuk, dia berjuang untuk sholat subuh. Bayangin sampai Allah membanggakan malaikatnya di dunia, di langit sana. Karena takjub. Terus langsung catat. Kata Allah, catat dia ahli surga. Kasih kalau sekarang ini baru kayak lukisan ini, kasih sertifikat itu barang asli. Kata Allah bagi, bayangin. Itu loh. Kita dengan mengetahui dengan memahami hadis itu, wah, berarti benar-benar luar biasa sholat subuh aja. Luar biasa, saya nggak mau ketinggalan. Karena pahalanya luar biasa. Sampai di dalam sholat subuh itu sebelumnya luar biasa, bayangin. Sholat pada subuh apa coba tadi Pak Ilman bilang lebih besar daripada dunia dan isinya. Itu baru sholat sebelumnya. Bayangin aja, ini sholat subuhnya paling luar biasa tahun. Dan hanya sholat subuh yang langsung disaksikan sama malaikat. Jadi sholat subuh itu luar biasa. Terus kenapa sholat subuh hebat lagi? Sampai semua makhluk iri nanti di daerah itu nanti iri. Kenapa? Tuh bayangin. Karena nanti orang yang konsisten sholat subuh berjamaah, dia punya cahaya paling terang, nggak ada lagi yang ngalahin. Jadi nanti di akhirat kalau kita melihat makhluk cahaya paling terang, yaitu adalah orang-orang yang konsisten. Ya, orang-orang menjadi iri pada semua itu karena dengan sholat subuhnya. Nah, dengan apa namanya kelebihan daripada sholat subuh itu menjadikan tips buat saya Pak RW. Wah, kalau begitu saya jangan tinggalin. Alhamdulillah, saya mencoba konsisten untuk sholat subuh itu. Alarm saya nyalain. Benar, kenapa? Saya nggak mau sholat subuh. Sampai hujan besar segini nih. Waktu di rumah saya di mana? Dan hujan besar, demi Allah, saya pakai payung. Hujan segini, jauh lagi. Karena apa? Yang satu sholat dekat masjid situ, saya besok saya berangkat. Karena apa? Demi sholat subuh. Saya nggak takut lagi dengan hujan dan banjir. Karena apa? Saya pikir selain pahalanya besar, di negara lain perang, apa ketakutan, masih mau hujan peluru, masih mau. Kita hujan air ngapain? Saya datangin. Terus yang lebih hebat lagi nih, dikisahkan sholat subuh tuh paling berapa menit ya? Di zaman Nabi aja paling jauh tuh 3 jam perjalanan. Jalan kaki itu ya, apa tuh namanya orang Ukasa. Ukasa itu sampai dia ke pernah sholat tinggalan. Paling kalau sholat itu suatu saat Rasulullah bilang, mana sih Ukasanya nggak kelihatan. Sebelum sholat subuh tanya kemana Ukasa, nggak ada yang tahu katanya. Ditunggu sampai udah masuk waktunya, udah mau istilahnya mau habis, sampai ditunggu akhirnya Rasulullah sampai yaudah kalau gitu kita sholat. Karena Pak selama itu jalan, jadi Rasulullah menunggu sampai meninggal, sampai selesai ditanya mana Ukasa, nggak ada yang lain jawab, sampai lagi Rasulullah. Terus akhirnya Rasulullah, saya tempatnya, saya tahu tempat tinggalnya, kan nanya Rasulullah, siapakah yang tahu di antara mereka, di antara semua ini ada yang tahu tempatnya tinggalnya, ada yang tahu. Saya Rasulullah sampai perjalanan 3 jam bayangin. Dari rumah 3 jam, ternyata akhirnya sampai ketemu istrinya meninggal. Jadi dia konsisten, tidak sholat di masjid itu karena meninggal. Bayangin berbeda hebat itu. Perjalanan juga 3 jam. Kita mana ke sini berapa menit? Itu jadi motivasi juga itu. Karena apa? Luar biasa. Saya coba. Saya bayangin itu perjalanan 3 jam berapa kilo kira-kira? Per 3 jam.
Pertama, saya lebih dari itu berjalan, bayangin sholat subuh terjauh saya tuh dari sini ke Sunda Kelapa, Sunda Kelapa, masjid apa tuh? Bukan Sunyadin. Jadi pada saat itu saya naik kereta api ya, naik kereta api menuju pulang ke Pondok Ranji. Ada WA dari grup, ada sholat subuh berjamaah dengan imam masjid dari Al-Aqsa. Waduh, saya bilang ini saya mau nih. Tapi udah perjalanan sampai sini, sampai jam 10 sampai rumah. Maksudnya sampai stasiun jam 10 yang terakhir. Sampai ke rumah jam 11. Jam 11. Waduh, saya nggak mau ketinggalan ini. Berangkat lagi saya subuh jam kalau nggak salah jam 2 berangkat. Jam 2 naik taksi. Sini orang berangkat lagi. Nyadin hanya untuk menyaksikan sholat subuh berjamaah sama imam masjid. Dia menceritakan imam masjid atau dia menceritakan, saya lupa lagi suratnya. Jadi Nabi pertama sholat di masjid Al-Aqsa itu membuat suratnya. Saya ingat ngomongnya 2 surat itu saya lupa lagi. Saya pengen hafal itu suratnya. Ternyata saya lupa suratnya gitu. Surat apa berapanya gitu. Karena ini menceritakan imam masjid Aqsa ya ceritanya. Jadi menceritakan sejarahnya Nabi itu pernah sholat masjid Aqsa itu membaca 2 ayat sholat. Itu tuh saya sampai lupa tuh. Saya ingat pengen saya bacakan juga tuh. Tapi 14 gitu. Nah itu coba itu salah satu tip apa namanya untuk kita konsisten, untuk kita mau sholat subuh dengan isya utamakan ya. Itu 2 tuh selama-lamanya iman, sesibuk-sibuknya kita, bodoh-bodohnya kita, 2 itu jangan tinggalin. Sampai orang hebatnya, orang taat benar-benar mau masuk isya aja mau pergi, ntar dulu lah. Karena ketinggalan sholat jamaah isyanya. Kan, kalau apalagi kalau ini paling bodoh nih, kalau subuh apalagi. Itu hanya kita siang oke, enggak sholat subuh, enggak sholat zuhur siang karena bisnis. Misalkan ada bisnis, kalau ada tamu ada ini. Tapi kalau subuh apa alasannya coba? Alasannya apa? Berarti dia itu malas. Makanya Allah ancam terberat, munafik. Sampai begitu Allah ngomong. Karena apa? Gak ada lagi alasannya. Lu oke, kalau bisnis lu oke gua akuin. Oke lah silakan lu cari duit. Tapi kalau subuh lu munafik lu. Kalau enggak sholat apa gitu Allah ngomong, bayangin. Ada apa? Makanya Allah kasih hadiah itu kasih apa namanya ribut yang besar itu karena apa? Udah paling gampang, bisa nggak lu sih paling nggak ada halangan, bisa nggak lu? Berarti kalau lu nggak sampai sholat subuh, berarti lu paling malas sampai gitu kasarnya. Karena apa? Ngerarang tangan lagi masih susah, bodoh kamu kasarnya gitu bayang. Nah ini mudah-mudahan jadi membuat saya boleh lagi saya bilang dengan subuh. Saya nggak punya lain boleh, tapi subuh sama isya saya nggak mau. 2 itu. Mudah-mudahan ini pengalaman saya bisa bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kedengarannya bahwa pada pagi ini membicarakan tentang sholat ya, terutama banyak kita ini sholat yang lalai. Memang para ulama juga dari semenjak dulu banyak membahas ya tentang kenapa ataupun bagaimana ataupun apa tanda-tandanya sholat itu lalai. Seperti tadi sudah disampaikan, termasuk juga inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, tetapi kemungkaran, kefahsyaan tetap aja berjalan. Terus disampaikan juga tadi fawailul lil musallin, neraka bagi orang yang sholat yang lalai. Nah, pengertian lalai itu bisa jadi dari segi waktu, memang kita melalaikan sholat, ya, lalai sholat dengan satu
alasan yang memang tidak syar'i. Persis tadi yang disampaikan Pak Dedi, kenapa tidak buru-buru kita sholat ke masjid, terutama subuh karena kita ngantuk, seperti lalai. Begitu juga selepas subuh, zuhur, kita kenapa tidak segera ke masjid, ya kan? Padahal sebagus-bagus sholat adalah yang dilaksanakan tempat pada waktunya, tetapi karena kita terhalang oleh kendala. Biasanya kalau kita di perjalanan langsung kita prepare, kalau tahu sekarang zuhur itu jam 11 lewat 51, ya berarti jam 11 lewat 45 itu sudah melihat masjid mana kira-kira yang bisa disinggahi kalau dalam perjalanan. Itu kalau urusannya pribadi. Tapi yang repot itu kalau hajat itu berhubungan dengan kegiatan sifatnya melibatkan orang banyak, seperti kita di perkantoran itu lagi hangat-hangatnya debat ini rapat, masa kenapa terjadi rugi, kenapa terjadi untung gitu. Itu balap-balapan dengan suara adzan, itu kita masih membahas masalah dunia. Mestinya dalam kondisi seperti itu break kita sholat dulu, calling down ya, kita merempat sama Allah, karena sebaik-baik bentuk calling down adalah kita bermunajat kepada Allah supaya semuanya mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Itu lalai dari segi waktu. Ya mudah-mudahan ya kadang-kadang kita bersyukur pada pekerjaan yang memang bosnya itu paham gitu ya, sehingga bisa mempersilahkan tahu bagi yang mau melaksanakan sholat, silakan sholat dulu kan gitu. Syukur-syukur hari ini ada isoma nih, izin sholat dan makan gitu kan. Usahakan, apalagi kalau kita dalam pemangku punya otoritas untuk bisa memberi itu waktu ya, supaya tidak ditanya nanti sama mereka, kenapa kamu tidak memberikan kesempatan sama orang yang dirapat, tidak memberikan kesempatan untuk sholat. Itu pasti ditanya. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang luput dari pertanyaan. Harus ada alasan yang syar'i. Ya Allah, kenapa? Karena saya lagi rapat, penting rapat saya. Pas sepenting rapat adalah as-sholatu mirajul mu'minin. Bahwa sholat itu adalah rapat dengan Allah. Itu tepat waktu rapat itu. Bahkan kita mempersiapkan diri dengan wudu dan segala macamnya. Termasuk dengan rukun-rukun sholat yang pas. Dulu Pak Dedi suka menyampaikan, mudah-mudahan nanti berkelanjutan mungkin dengan Pak Yurba juga yang mempraktikkan sholat benar Pak. Kadang-kadang kita suka lalai itu dari segi rukun dan adab-adab ya, adab-adab sholat, tentang masalah sujud, tegaknya kaki ketika sujud, terus 7 anggota yang dipakai ketika sujud, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki, dan satu dahi. Cuman ini kontroversi ini, apakah masker ini akan mengganggu rukun sholat atau tidak? Perdebatannya kontroversi. Antara ada yang bilang rukun, ada yang bilang jaiz, ada yang bilang membatalkan. Kalau menurut saya sih, terlepas daripada itu, kita bertanya kenapa kita pakai masker ketika sujud? Karena takut sama corona. Jujur aja takut sama corona. Padahal belum ada kasus di masjid orang sholat kena corona. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi untuk itu, ketika sedang melaksanakan sholat, bermunajat sama Allah, hilangkanlah atribut ketakutan. Selain takut sama Allah, lepas saja maskernya. Insya Allah. Yang pertama masker. Begitu habis sholat, pakai lagi. Kadang-kadang saya aneh melihatnya, ketika ngobrol nggak pakai masker. Pas lagi sholat mau takbir, pakai masker. Apakah itu Quran ada ketika antara takbir sampai salam? Tuh. Termasuk jarak. Jarak ketika sholat pakai jarak. Bukan saja kaki pakai jarak, sejadah pun pakai jarak. Udah sejadah lebar pakai jarak makin jauh. Habis itu kita makan sama-sama, dempet-dempetan lutut satu sama lutut yang lain. Nah ini terjadi kekeliruan mengejawantahkan itu mengimplementasikan bagaimana perasaan takut kita terhadap sesuatu penyakit sampai sedemikian rupa ketika sholat. Jangan-jangan itu adalah ada dari pihak luar sana yang ingin sengaja membuat kita itu
menjadi aneh ketika sholat itu untuk rapat kembali kepada syar'i. Nah, jadi mudah-mudahan saya tidak salah ngomong seperti ini dan juga tidak menantang ketentuan ya, saya merindukan saya ketika ngimamin itu begitu berat untuk mengatakan luruskan sholat dan rapatkan. Pernah terjadi luruskan sholat dan renggangkan. Jauh dasarnya. Itu pernah terjadi di mana? Sholat dan renggangkan. Habis itu kita makan sama-sama merapat lagi kan gitu. Aneh juga kan gitu. Padahal ketika sholat itu one way, one arah ya. One itu direction for barat kan. Jadi nggak berhadapan-hadapan, insya Allah tidak terjadi tumpahan-tumpahan semburat dan segala macam. Bahkan kalaupun ada yang di akhirnya kan kayak maskernya dikebawahin, udah lepas aja. Saya kadang-kadang sholat pernah di Telaga Golop, putih sholat, Pak, pakai maskernya, siap, karena saya bertamu. Tapi pas Allahu Akbar, saya marbotnya udah nggak ngeliat saya lagi, udah saya lepas aja. Pengen khusyuk, terlepas daripada atribut ketakutan gitu ya. Itu aja dari saya karena waktu diberikan 2 menit ternyata 7 menit. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anton, Pak Rifai dan Pak Opik serta semua bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini. Intinya bahwa kita harus konsisten dengan sholat. Karena memang semua aktivitas amalia kita yang akan dihisab itu sholat kita yang utama. Jadi yang sampaikan Bapak Dedi, kalau sholat kita sudah baik, insya Allah semua amal ibadah kita juga akan terima Allah SWT. Semuanya akan baik. Jadi ini sebagai kesimpulan kita pada akhir. Terima kasih Pak Yulman sudah mendampingin jadi moderator pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Tentu kita sebagai kepala rumah tangga untuk selalu konsisten dan komitmen terhadap sholat di dalam rumah tangga kita masing-masing. Lebih dan kurang maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.